Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1559. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Surgawi meninggal. Asal mula alam semesta ini bersorak kegirangan. Jalan surga muncul, dan langit dan bumi meraung seolah-olah sedang merayakannya. Pada saat ini, pedang karat misterius melintas dan kembali ke tangan Kincen. Kincen melihat dunia serangga yang tak tertembus di bawah dan sedikit mengernyit. Ras Jack ini sangat berhati-hati, sehingga mereka benar-benar meninggalkan salah satu leluhur mereka untuk bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika Kincen diberi lebih banyak waktu, dia akan bisa langsung memasuki dunia serangga dan membunuh semua orang. Tes. Yang disebut Raja Serangga Mata Surgawi tidak lebih dari itu. Pantas saja ras serangga telah menurun hingga titik ini dan hanya bisa menjadi antek-antek klan iblis. Di luar dunia serangga, Xiao Supreme berbicara dengan acuh tak acuh sambil melihat para ras Jack di bawah dengan mata yang dingin. Matanya menyendiri dan dengan penghinaan yang tak ada habisnya. Aku akan menangkapmu dengan patuh. Serahkan seluruh dunia serangga. Kamu, ras Jack, mungkin masih memiliki secercah harapan untuk tidak dikuburkan di sini. Xiao Supreme menus dingin. Dia melangkah keluar dan dengan suaranya yang bergemuruh dunia ini langsung bergetar hebat. Menara pagoda Huang Tian di langit tergantung, dan untayan aura kacau jatuh dari menara itu menekan untuk selamanya. Di dunia serangga, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari ras serangga memandang Xiao Supreme dan Kincen di luar dunia serangga dengan ngeri dan keputusasaan di mata mereka. Terlalu kuat. Itu adalah nenek moyang Raja Serangga Mata Surgawi. Dia adalah pemimpin tertinggi ras Jack pada satu era. Dapat dikatakan bahwa dalam ratusan juta tahun sejarah Jack, Raja Serangga Mata Surgawi pasti dapat menduduki peringkat teratas di dalam 20 teratas. Tapi orang kuat seperti itu menghilang ke udara dan dibunuh oleh Kincen hanya dalam sekejap. Apalagi lawannya hanyalah bintang baru umat manusia, bukanlah orang kuat seperti Xiao Supreme yang sudah terkenal di seluruh alam semesta. Pemandangan seperti itu membuat banyak orang dari ras Jack tidak nampak terkejut. Bahkan 11 leluhur ras Jack lainnya memandang Kincen dengan ngeri, dengan gelombang liar yang muncul di hati mereka. Xiao Supreme, apakah kamu harus membunuh kami semua? Apakah kamu tidak takut ras serangga kami tidak akan dihancurkan? Kata Raja Serangga. Dia meraung dengan marah dan pelangi ilahi berkumpul di sekelilingnya menutupi dunia serangga ini. Ikannya mati dan jaringnya putus. Xiao Supreme berkata dengan tenang, "Kamu salah. Ras serangga kamu akan mati, tapi umat manusiaku tidak akan merusak jaring." Ledakan. Xiao Supreme menekan dengan tangannya yang besar, menyebabkan seluruh dunia serangga bergetar hebat. Gelombang demi gelombang kekuatan terus-menerus disalurkan, menyebabkan seluruh formasi dunia serangga bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. "Blokir!" Raja Serangga berteriak dengan marah, dan kekuatan di dalam tubuhnya meningkat, bergabung dengan 11 leluhur Jack dan juga penguasa seluruh klan Jack untuk melawan penindasan Xiao Supreme. Kekuatan yang dikumpulkan oleh klan tingkat atas sekuat Xiao Supreme dan tidak dapat dipatahkan dengan mudah. Tidak jauh dari sana, Kincen melihat ini dan sedikit menyipitkan matanya. "Senior Xiao Supreme, izinkan saya membantu Anda," kata Kincen. Di depan Kincen, pedang karat misterius tiba-tiba muncul. Boom! Pedang karat misterius bergetar dan napas setengah langkah transenden langsung memenuhi udara. Di sekitar pedang karat itu, kehampaan alam semesta yang tak berujung langsung runtuh. Tidak mampu menahan kekuatan ini sama sekali. Pergi. Tangan kanan Kincen berubah menjadi pedang dan lalu menunjuk. Dengan desingan, pedang karat misterius itu tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, pedang karat misterius itu tiba-tiba muncul di dalam formasi dunia serangga, dan pedang kuno yang gelap berubah menjadi pedang yang mencapai langit seperti pilar pedang. Ia sangat menjulang tinggi dan memiliki cukup banyak tingginya, itu hampir 100 juta kaki.
Tidak baik. Ekspresi Raja Serangga berubah drastis melihatnya. Di saat ledakan terdengar, seluruh dunia serangga berguncang dalam sekejap, di mana formasi terkena pedang karat misterius. Retakan segera muncul. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terus menyebar dan kekuatan mengerikan muncul seketika. Ia memasuki dunia serangga dan ditransmisikan ke tubuh pejuang serangga kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Duar. Dengan satu serangan pedang setidaknya ratusan juta prajurit serangga di bawah roboh dan lalu berubah menjadi kabut darah. Namun sebelum Qin Chen dapat mengambil tindakan lagi, lebih banyak prajurit Jack muncul dan dengan cepat mengisi posisi mereka. Berdengung, penghalang Jack yang awalnya retak pun dipulihkan kembali dengan cepat. Kata Qin Chen mengungkapkan sedikit keterkejutannya dan dengan suara mendesir, sosoknya muncul di samping Xiao Supreme, melihat penghalang Jack di bawah dengan heran. Apakah kamu melihatnya juga? Kata Xiao Supreme. Dia memandang Qin Chen sambil tersenyum. Qin Chen pun mengangguk dan mengerutkan kening. Penghalang Jack ini sebenarnya terdiri dari serangga-serangga yang tak terhitung jumlahnya. Dan serangga yang tak terhitung jumlahnya dapat digabungkan dengan prajurit Jack yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran ia begitu kuat, bahkan pedangku tidak dapat membunuhnya. Kata Qin Chen, perlu dicatat bahwa formasi umum seperti formasi penyegelan iblis di alam iblis paling banyak dapat menggunakan asal-usul benua dari berbagai tempat di alam iblis untuk membangun formasi yang kuat. Sedangkan para pejuang alam iblis dapat dibanyakan menggunakan milik mereka sendiri. Asal-usulnya ditanamkan ke dalam formasi itu sendiri untuk meningkatkan kekuatan formasi itu sendiri. Namun formasi Jack di depan Qin Chen berbeda. Masing-masing sarang serangga yang padat setara dengan mata formasi dari formasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa prajurit Jack yang tak terhitung jumlahnya ini adalah bagian dari formasi besar, terlepas dari satu sama lain. Dalam hal ini, jika Qin Chen dan yang lainnya ingin menerobos formasi, mereka setara dengan membuat musuh semua prajurit Jack di seluruh dunia serangga. Meskipun banyak prajurit Jack di depannya tidak terlalu kuat, dan bahkan sebagian besar berada di level suci, dan hanya sejumlah kecil yang telah mencapai level yang mulia, tetapi itu tidak tahan karena banyaknya jumlah Jack tersebut. Miliaran Jack berkumpul bersama seperti pasir membentuk menara dan air membentuk laut, membentuk kekuatan menakutkan yang bahkan Qin Chen dan Xiao Supreme pun tidak dapat dengan mudah menghancurkannya. Xiao Supreme terkekeh dan berkata, selama kamu bisa melihatnya, disinilah ras Jack mampu mencapai 3 besar dalam daftar semua ras. Jack tidak terlalu kuat dan bisa dihancurkan dan dibunuh sesuka hati. Tetapi saat prajurit Jack digabungkan, mereka akan sangat menakutkan. Mengatakan ini, Xiao Supreme menghela napas. Tidak seperti ras-ras lain, mereka semua bertarung sendiri-sendiri. Paling ke paling, mereka hanya mengandalkan tim satu sama lain. Tapi ras Jack berbeda. Saat itu di 10.000 ras. Xiao Supreme intinya saat ini menjelaskan semuanya tentang ras Jack ini kepada Qin Chen. Hahaha, bunuh, kata Qin Chen. Saat ini Qin Chen sangat arogan dan tiba-tiba mengaktifkan pedang karat misterius lalu berubah menjadi bayangan pedang dan lalu menebas lagi ke dunia serangga dengan liar. Dua orang kuat, Qin Chen dan Xiao Supreme, mengambil tindakan. Menara Huang Tian yang besar langsung berubah menjadi alam semesta dan menekan dengan ganas. Pada saat yang sama, pedang karat misterius di tangan Qin Chen juga berubah menjadi pilar pedang yang mencapai langit dan menghancurkan dengan keras. Duar, duar. Dimanapun cahaya pedang bersentuhan, penghalang di mana dunia serangga berada segera mengeluarkan suara retakan. Terlihat dengan mata telanjang retakan kecil muncul perlahan, tak terhentikan. Jika hanya Xiao Supreme saja, dengan kekuatan seluruh klan Jack, dia mungkin bisa melawan. Tapi setelah Qin Chen bergabung, keseimbangan kedua belah pihak segera miring. 3 master transenden setengah langkah. Jika tidak, tempat dunia serangga berada akan segera hancur. Kita harus memblokirnya. Raja serangga tampak kaget dan marah dan dia meraung. Di belakangnya 12 sarang serangga kuno tergantung secara bersamaan. Benteng sarang serangga kuno bersinar dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat diintegrasikan ke dalam tubuh Raja Serangga. Berkumpul di atasnya kekuatan magis khusus Jack. Ledakan. Pada saat ini aura Raja Serangga telah menekan keabadian. Dia telah mengumpulkan kekuatan seluruh ras serangga. Auranya telah ditingkatkan tanpa batas dan dikombinasikan dengan kekuatan ras serangga yang tak ada habisnya. Dunia serangga yang awalnya hancur pun mulai perlahan diperbaiki lagi. Satu sisi sedang menghancurkan dan sisi lainnya sedang memperbaiki. Kedua kekuatan tersebut terus-menerus bertabrakan, membentuk keseimbangan yang sangat sempurna satu sama lain.
Ini, Qin Chen sedikit mengernyit. Dirinya tidak menyangka bahwa Ras Jake masih bisa melawan dalam situasi seperti ini. Perlu dicatat bahwa dirinya dan Xiao Supreme, keduanya adalah master formasi teratas. Titik yang mereka serang itu adalah titik terlemah dari seluruh formasi dunia serangga. Seperti yang diharapkan, ada kekuatan dalam jumlah yang besar. Tidak mudah untuk menghancurkan seluruh klan. Namun ketika Xiao Supreme melihat ini, dia tersenyum dingin dan menatap Qin Chen. Qin Chen, gunakan pohon iblis dari 10.000 alam. Pohon iblis dari 10.000 alam, kata Qin Chen. Dia sedikit terkejut. Namun, Qin Chen tidak banyak berpikir. Dirinya tiba-tiba mengaktifkan dunia kacau, langsung melepaskan pohon iblis dari 10.000 alam, dan boom. Dalam sekejap, pohon kuno yang menjulang tinggi muncul di atas kepala semua orang. Pohon kuno ini megah dan menjulang tinggi ke langit. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia seragam mendongak dan melihat pohon setinggi langit yang megah itu. Itu menutupi langit dan matahari, menembus bagian terdalam dari seluruh alam semesta. Akarnya melonjak dengan cepat, seperti tentakel menembus formasi dunia serangga. Duar. Seluruh dunia serangga tiba-tiba bergemuruh dan penghalang itu perlahan-lahan hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak baik. Ekspresi Raja Serangga pun berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen benar-benar akan menampilkan pohon iblis dari 10.000 alam. Ledakan. Akar-akar yang tak terhitung jumlahnya menembus dunia serangga, dan seluruh dunia serangga bergetar hebat, menjadi ilusi dan hancur sedikit demi sedikit. Di atas cakrawala, Qin Chen juga melihat pemandangan ini dengan kaget. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa pohon iblis dari 10.000 alam akan memiliki kekuatan sebesar itu, yang bahkan jauh lebih efektif daripada kekuatan dirinya. Pada saat ini, akar-akar yang tak terhitung jumlahnya menembus ke dalam dunia serangga, dan seluruh dunia serangga tidak dapat menahannya. Tidak peduli bagaimana Raja Serangga mengerahkan kekuatannya untuk memperbaiki formasi dunia serangga. Namun kekuatan bergulir akan diserap dan ditelan oleh akar pohon iblis dari 10.000 alam, seolah-olah sedang memelihara. Sungguh menakjubkan. Saat ini Xiao Supreme tersenyum dan berkata, "Nah Qin Chen, asal muasal dan asal usul yang luar biasa dari pohon iblis 10.000 alam ini, itu adalah pohon suci kuno yang lahir ketika alam semesta diciptakan. Ada rumor bahwa pohon ini lahir dengan kelahiran alam semesta. Ada juga rumor bahwa pohon iblis dari 10.000 alam ini sebenarnya berasal dari lautan kosmik dan merupakan harta paling berharga di lautan kosmik," kata Xiao Supreme. "Harta karun lautan kosmik," kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening dan lalu melihat kepada pohon iblis dari 10.000 alam. Dirinya tidak tahu bahwa ada rumor seperti itu tentang pohon iblis dari 10.000 alam. Xiao Supreme kembali berkata, "Ini hanya rumor, tapi tidak peduli yang mana. Ada satu rumor yang pasti." Qin Chen menatap Xiao Supreme dan mendengarkan dengan seksama. Artinya, Dewa Iblis pendiri dunia iblis memang menyadari tahu di bawah pohon ini dan mendirikan klan iblis. Alasan mengapa dunia iblis terbentuk adalah karena Dewa Iblis menggunakan kekuatan pohon ini, kata Xiao Supreme. Dia menatap pohon iblis dari 10.000 alam sambil menghela napas dalam. Benda ini dapat menciptakan sebuah dunia dan secara alami juga dapat menelan kekuatan dunia, kata Xiao Supreme. Di saat kata-kata Xiao Supreme jatuh, seluruh dunia serangga mulai runtuh sedikit demi sedikit di bawah akar pohon iblis dari 10.000 alam. Sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya berada di bawah pertahanan formasi, sekarang dengan jelas muncul di bawah pengawasan Qin Chen dan Xiao Supreme. Xiao Supreme tersenyum ringan. "Jika Ras Jake tidak menggunakan kartu tutup lainnya, saya khawatir mereka tidak akan mampu menahannya." Begitu dia selesai berbicara, Xiao Supreme melambaikan tangannya dengan keras, dan pagoda Huang Tian di atas kepalanya langsung menekan. Dengan keras, sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya di bawah mulai runtuh. Tanpa perlindungan formasi dunia serangga, bagaimana dunia serangga ini bisa menahan kekuatan Xiao Supreme? Brengsek! Raja Serangga memuntahkan seteguk darah dan melihat pemandangan di depannya dengan ngeri dan putus asa. Jika Xiao Supreme dibiarkan memusnahkan kelompok Ras Jake yang tak terhitung jumlahnya satu persatu, maka kekuatannya secara bertahap akan melemah dan pada akhirnya seluruh dunia Jake akan musnah sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Raja Serangga akhirnya menggertakkan giginya dan matanya menjadi sangat ganas. "Memanggil leluhur," kata Raja Serangga. Dia meraung. Mengikuti raungan dari Raja Serangga, 11 benteng sarang serangga kuno terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berteriak, "Memanggil leluhur! Memanggil leluhur! Memanggil leluhur!"
Suara-suara jeritan-jeritan terdengar dari setiap sarang serangga, dan boom, boom, boom. Saya melihat 11 benteng sarang serangga bersinar secara bersamaan, dan rune serta kekuatan kuno muncul darinya. Kekuatan ini tidak dapat secara langsung diintegrasikan ke dalam tubuh Raja Serangga seperti sebelumnya, tetapi itu langsung dikumpulkan ke dunia serangga di atas langit. Kekuatan kelompok yang tak terhitung jumlahnya di seluruh ras Jeg dikumpulkan oleh mereka, dan pilar-pilar cahaya melonjak ke langit dari sarang serangga yang awalnya penuh teka-teki. Dalam sekejap mata, sebuah piringan layar cahaya besar muncul di seluruh langit, menutupi seluruh dunia serangga, dan pada piringan layar cahaya tersebut ada berbagai macam rune aneh bergema di surga ke bumi. Boom! Tiba-tiba seluruh dunia serangga mulai bergetar secara bertahap, dan kekuatan mengerikan keluar dari cakram layar cahaya tersebut. Kekuatan ini tidak menyerang Kincen dan yang lainnya, tetapi dengan cepat menembus ke kedalaman dunia serangga. Itu menembus ke suatu tempat misterius. Segera kekosongan misterius jauh di dalam dunia serangga tiba-tiba bergetar, dan aura menakutkan menyebar dari bagian terdalam dunia serangga. Sebelum saat berikutnya, bayangan besar perlahan muncul di dunia ini. Begitu sosok hantu bayangan besar ini muncul, seluruh kehampaan di dunia serangga mulai bergetar, tidak mampu menahan kekuatan ini sama sekali. Setengah langkah transenden. Hantu ini ternyata adalah orang kuat dengan ranah setengah langkah transenden, dan dia juga yang terbaik dalam transenden setengah langkah. Jika tidak, dia tidak akan melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Di kejauhan, orang-orang kuat dari semua ras manusia yang melihat dari kejauhan tersentak. Mereka semua tidak pernah menyangka bahwa ada orang kuat di antara ras Jeg yang telah berada di ranah setengah langkah transenden. Ras Jeg ini bersembunyi begitu dalam. Saat ini Kincen juga memandang pihak lain dengan seksama, tidak menyangka bahwa ras Jeg memiliki metode seperti itu. Pada saat ini bayangan hantu besar itu memancarkan aura yang sangat kuno, dan jelas sekali dia bukan berasal dari zaman ini. Hahaha, akhirnya kalian mengeluarkan leluhur kalian, kata Xiao Supreme. Dia tersenyum lembut, tetapi dirinya tidak terkejut sama sekali. Leluhur. Melihat hantu besar tersebut, Raja Serangga buru-buru memberi hormat dengan sangat hormat, dan 11 benteng sarang serangga yang tersisa juga membawa sarang serangga kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk memberi hormat kepada hantu besar tersebut. Hantu besar itu memasang ekspresi serius dan melihat ke arah pohon iblis dari 10.000 alam yang ada di luar dunia serangga. Pupil matanya sedikit menyusut. Itu pohon iblis dari 10.000 alam. Kemudian matanya tertuju kepada Xiao Supreme dan Kincen, dan dia semakin mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya terjadi? Hantu besar itu berkata dengan dingin, apakah kita, ras Jeg, adalah musuh ras iblis dan ras manusia pada saat yang sama? Kata sosok besar itu. Dia itu adalah pemikiran terakhir di benaknya. Begitu dia terbangun, itu jelas berarti bahwa Jeg telah mencapai titik hidup dan kematian. Kaisar Serangga lalu dengan cepat menjelaskan, leluhur, seperti inilah yang terjadi. Pikiran ilahi Raja Serangga dengan cepat memasuki bayangan sosok besar itu, dan leluhur Kaisar Serangga juga memahami kebenaran masalah ini dalam sekejap. Saya tidak pernah menyangka orang sekuat itu akan muncul di umat manusia, kata leluhur klan Jeg. Sosok bayangan besar itu, dia menghela napas dan menoleh untuk melihat Xiao Supreme dan Kincen. Kalian berdua, klan Jeg kami telah dikalahkan sekarang. Bisakah kalian memberi wajah dan membiarkan masalah ini untuk tidak dilanjutkan? Mulai sekarang, ras Jeg saya tidak akan lagi menjadi musuh umat manusia, kata sosok besar itu yang merupakan leluhur ras Jeg. Kincen mengedipkan matanya dan menatap Xiao Supreme. Bisakah kita berdamai dengan ini? Tidak mungkin itu. Apakah leluhur ras Jeg ini berkulit tebal? Pemenangnya adalah raja, yang kalah itu adalah bandit. Jeg ini ingin hidup, mereka bisa menukarnya dengan nyawa mereka. Xiao Supreme memandang seluruh ras Jeg. Selama semua ras Jeg Anda yang kuat, yang era terakhir membubarkan asal-usulnya dan kembali ke dunia, dan pada saat yang sama Raja Jeg dari generasi ini juga akan mati untuk meminta maaf, dan seluruh klan Jeg Anda akan menjadi bawahan umat manusia saya mulai sekarang. Maka aku bisa meninggalkan Jeg Anda untuk tetap bertahan hidup, kata Xiao Supreme. Boom! Mendengar kata-kata Xiao Supreme, seluruh ras Jeg pun berada dalam keadaan syok dan marah. Semua orang kuat di era sebelumnya
harus memencarkan asal-usulnya, yaitu berarti mereka semua orang kuat dari ras Jeg harus mati. Bukankah jika Raja Serangga melakukan bunuh diri, maka seluruh orang serangga mungkin tidak akan memiliki satu pemimpin pun yang tersisa? Jika itu dilakukan, seluruh ras Jeg akan turun dari 10 besar ras dan daftar asli 10.000 ras ke peringkat terbawah. Tidak, jika Jeg juga melekat pada umat manusia, saya khawatir akan ada kelompok Jeg di alam semesta ini yang akan ditindas oleh umat manusia. Arogan, ledakan, niat membunuh yang mengerikan meledak dari leluhur ras Jeg itu dalam sekejap, dan niat membunuh yang tak ada habisnya langsung menutupi langit dan matahari. Mendengar permintaan Xiaobai Supreme itu, leluhur itu pun sangat yakin bahwa dia tidak akan melakukan itu. Oleh karena itu saat ini dia bergegas ke